Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagat dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Hari yang dinantikan itu akhirnya tiba. Kedua pasukan dari Naga Merah dan Kesatria Askara berhadapan di Tamabumi. Naga Merah dipimpin oleh ayah Rundaka sendiri. Kepalanya tanpa rambut, matanya tajam dan bertubuh kekar. Ia mengenakan jubah keagungannya, menandakan ia adalah pemimpin dari pasukannya. Seluruh pasukan Naga Merah menggunakan pakaian berwarna merah hitam. Kesatria Askara di seberangnya menggunakan baju berwarna putih dan biru tua. Among berdiri di paling depan sebagai pemimpin pasukan. Sekali lagi, ini bukanlah perang antar negara. Ini adalah pertarungan antar dua kelompok yang isinya adalah para pendekar. Mereka bukan tentara kerajaan yang mana adalah rakyat yang menjadi tentara. Kedua pihak ini adalah pendekar yang sedari mereka bisa berjalan, mereka sudah mempelajari seni pertarungan. Sesungguhnya kejadian seperti ini sangat jarang terjadi. Pendekar biasanya bertarung satu lawan satu atau dalam kelompok-kelompok kecil saja. Jika hal seperti ini terjadi, berarti salah satu pihak memang menginginkan kemusnahan dari pihak yang lain. Rundaka berada di antara jajaran pasukan tersebut. Di kubu Kesatria Askara, 1 tahun lalu ia tidak lain hanyalah seorang pendatang baru di dunia persilatan. Kini ia menjadi bagian dari pertempuran dua kubu yang besar. Dalam pertarungan semacam ini, ilmu silat menjadi satu-satunya tolok ukur. Tidak ada penggunaan senjata yang berlebihan, tidak ada strategi perang yang terlalu rumit. Semuanya hanyalah pertarungan kesaktian. Kepalan menghantam kepalan, ilmu gaib melipat ilmu gaib lainnya. Pertarungan akan berlangsung lebih sebentar dari kelihatannya. Alasannya, satu pukulan bisa merenggut nyawa. Pertarungan hanya berlangsung dalam beberapa hitungan saja. Dari kejauhan Naga Merah berkata, "Jenda, aku memberikan kesempatan kepadamu untuk menyerah sekarang dan menghindari pertumpahan darah ini. Biarkan kami menjalankan rencana kami." Jenda atau Among sendiri menjawab, "Sesungguhnya kami hanya menjalankan keseimbangan. Kami siap hidup untuk menjalankannya. Darah yang tertumpah hanya akan datang dari pasukan Naga Merah." Rundaka bersama Ulusa, Kulna, Akinaraga, Akipitara sudah berbagi tugas. Mereka mengukur tenaga lawan, memperkirakan dari mana serangan yang berat akan datang, serta berpikir cara menyelesaikan pertempuran dengan lebih cepat. Kulna berbisik kepada Rundaka, "Kita bertarung menghadap matahari. Mereka akan lebih unggul dalam penglihatan dan jangkauan. Hindari untuk menggunakan serangan jarak jauh. Hadapi musuh yang terlihat lebih dahulu." Rundaka mengangguk. Batinnya masih belum sepenuhnya mantap, mengingat apa yang dikatakan oleh Among di malam sebelumnya. Ia melirik Ulusa. Perempuan itu sepertinya memiliki kekhawatiran yang sama. Sejak tadi pagi, Ulusa menolak bertemu mata dengan Rundaka. Mereka tahu cara terbaik mengakhiri pertempuran ini, dan yang hanya tahu itu adalah mereka berdua dan Among sendiri. Namun ia tahu ia harus membantu Kesatria Askara terlebih dahulu, sebisa mungkin agar seluruh syarat terpenuhi. Among berteriak, "Bersiap!" kepada seluruh pasukannya. Semua anggota Kesatria Askara bersiap. Naga Merah pun melakukan hal yang sama. Keringat dingin menetes di kening Rundaka. Saat angin bertiup kencang, saat itulah kedua pasukan menderu maju ke arah musuhnya. Tidak seperti pasukan kerajaan yang akan maju sambil berteriak untuk menghilangkan rasa takut, para pendekar berlari jinjit dan berlompatan dengan gesit. Semua seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Rundaka diminta untuk tidak bertarung terlalu di depan dan memperhatikan pertarungan. Tugasnya adalah memastikan kelompok-kelompok kecil memenangkan duel, sehingga ia sibuk memperhatikan pertarungan orang lain. Ia harus tetap tenang sambil menghindari atau melumpuhkan serangan dari lawan. Ia melihat Kulna yang tangguh menghajar seluruh pasukan Naga Merah di bagian depan. Ia terlebih lagi mengincar para pendekar yang bersenjata, karena tubuhnya tidak mempan dihantam parang ataupun pedang.
Ia juga melihat Akipitara dengan mudah melumpuhkan lawan-lawan di sudut yang lain. Rundaka memperhatikan banyak pasukan naga merah yang juga tiba-tiba menghilang. Satu ia lihat tidak terlalu jauh darinya. Ada seorang pendekar dari kubu naga merah yang berniat menerjang dirinya. Namun masih sekitar 10 langkah lelaki itu ditelan bumi secara harfiah. Tubuhnya melesak ke dalam bumi sampai terkubur seleher. Rundaka bingung apa yang baru saja terjadi. Namun dari dalam tanah di dekat lelaki itu, muncullah Among berdiri dari dalam tanah seolah ia didorong dari dalam. Ia menatap Rundaka dan tersenyum. Among lalu masuk lagi ke dalam tanah, seolah itu adalah tanah yang lunak yang menyerapnya. Padahal ia masuk ke dalam bumi dengan ki, menembus tanah bagian bawah seperti berjalan dan menarik lawan yang ada di atasnya, menjebak mereka agar tidak bisa bergerak. Ini adalah ilmu jalan bumi. Sesungguhnya sebuah ilmu yang sangat berguna dalam pertarungan keroyokan seperti ini. Ilmunya tidak membunuh, tapi melumpuhkan dan membuat lawan tidak berdaya. Berkali-kali Rundaka melihat Among menenggelamkan lawan dan sedikit demi sedikit pasukan naga merah terpangkas kekuatannya. Melihat hal ini terjadi, pasukan naga merah tidak hilang akal. Segera mereka bertindak. Sebuah hal yang tidak terduga oleh Rundaka mereka melakukan. Naga merah sendiri yang langsung berusaha menandingi kesaktian Among. Ia mengeluarkan ajian Taronda, yaitu sebuah ajian yang juga menggunakan tanah. Ia menghantam tanah dengan keras dan dari dirinya membentang ke 8 penjuru seperti gerundulan tanah yang memanjang, seolah ada ular raksasa yang bergerak di dalam tanah. Rundaka harus mengakui sekali lagi, ayahnya adalah pendekar dengan kesaktian yang sundul langit. Jika saja mereka tidak berbeda kubu, ia pastilah merasa sangat bangga dengan ayahnya. Karena ajian itu, Among alias Jenda segera kembali ke permukaan tanah dan tidak bisa menggunakan jurusnya lagi. Pasukan naga merah kembali bergerak dengan aktif. Among memberi isyarat khusus, itu adalah isyarat agar pasukan di bagian depan membuka jalan. Jalan itu diperuntukkan bagi Ulusa untuk menggunakan ilmu cahaya hijaunya. Seperti angin ribut, ilmu cahaya hijau itu menerabas pasukan naga merah ke segala penjuru. Hal itu jugalah yang menjadi tanda bagi Rundaka untuk turun gelanggang. Rundaka segera bergerak dan menggunakan ilmu ajian Kamanduka. Ia bergerak perlahan, menggerakkan awan di sekitarnya, membuat langit menggelap dan suhu udara menipis. Naga merah seperti sudah tahu apa yang akan terjadi, namun ia sedikit terlambat. "Tahan!" teriak naga merah. Tapi Rundaka sudah memanggil petir untuk menyambar pasukan naga merah. Tanpa tedeng aling-aling, para pendekar naga merah tersambar sampai hangus, kecuali orang-orang yang sudah diberi ajian perlindungan alias jimat yang dibuat dari batuan logam khusus yang seperti di waktu sebelumnya. Naga merah murka, ia menerjang dan para pendekar terdekat, dan pada pendekar terdekat itu berusaha menandinginya. Namun ilmu silatnya tanpa ragu menembus pasukan kesatria Askara dengan cepat. Selagi Among melindungi mereka, Kulna maju ke hadapannya dan menghadang naga merah. Ulusa berusaha mengobati orang-orang yang terluka korban tebasan naga merah, sementara Akipitara dan Akinaraga terus memperlambat pasukan naga merah, memberi ruang bagi Kulna untuk bertarung dengan naga merah. Pemimpin naga merah melawan kesatria Padrang terkuat. Mereka pun langsung beradu tinju. Kulna menghantamkan pukulan ke arah naga merah dengan cepat. Namun naga merah juga bukan main saktinya. Pukulan-pukulan itu tidak sedikit pun berpengaruh. Sebaliknya, naga merah berbalik melakukan serangan cepat dan gesit. Rundaka bisa melihat bahwa serangan tersebut berhasil menggores wajah Kulna, padahal Kulna tidak pernah terluka oleh apapun. Kulna lantas melancarkan ilmu Wakudara, yaitu mengalirkan tenaga dalam dan ki ke jarinya untuk menembuskannya ke tubuh lawan. Siapapun yang terkena ilmu ini, tubuhnya akan lantas berlubang. Ketika naga merah berusaha menghindar, tubuhnya tiba-tiba memaku. Ternyata Among sudah menenggelamkan setengah dari kakinya. "Sekarang!" teriak Among. Dalam waktu yang sekejap itu, Kulna lalu menancapkan kukunya ke dada naga merah. Mulut naga merah memuntahkan darah. Rundaka merasa senang untuk sesaat. Ia melihat naga merah tamat riwayatnya. Namun kelegaan itu berubah kegetiran. Naga merah tersenyum meski tubuhnya ditembus jari Kulna. Ia malah memegang pergelangan tangan Kulna seolah ia terluka.
dan dalam sekejap menyabetkan jarinya ke leher Kulna. Darah segar menyemburat dari leher Kulna. Justru Kulna yang matanya kini membelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu juga dengan Rundaka dan para pendekar lainnya. Semuanya terkesima. Among segera menjauh dari naga merah dan berdiri di dekat Rundaka. Biadab, dia menggunakan ilmu terlarang itu. Rundaka pernah membaca tentang ilmu ini, tapi tidak pernah menyangka bahwa ilmu ini benar-benar nyata. Ini adalah ajian Rawa Ronteng, ilmu yang membuat penggunanya tidak bisa mati. Untuk melakukannya adalah laku yang harus dilakukan selain tapa brata, seperti memakan daging binatang mentah atau meminum darah manusia. Sejenak Rundaka merasa mual membayangkannya. Luka yang ada di tubuhnya perlahan menutup dengan cepat, dan seolah ia terbangun dari tidurnya, tubuhnya bertenaga lagi. Sementara Kulna telah ambruk di sampingnya. Kulna telah tewas. Rundaka seperti tidak percaya, namun ini adalah perang, segala hal bisa terjadi. Ia harus menyelesaikan pertempuran. Ia bisa bersedih di waktu nanti. Among kemudian berbicara kepadanya. Lakukan seperti yang kita bicarakan semalam. Ia mengatakannya dengan dingin. Rundaka lalu melirik Ulusa. Ulusa seperti tidak percaya dan menahan tangis. Ia harus bersiap melakukan apa yang telah direncanakan semalam.